Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah peristiwa besar di mana Nabi Isa, yang masih bayi, berbicara untuk membela ibunya dari tuduhan kaum Bani Israel, Maryam menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Kaumnya yang awalnya menuduhnya dengan fitnah, kini merasa terpecah. Sebagian di antara mereka mulai menyadari bahwa Maryam dan bayinya adalah bagian dari takdir Allah yang lebih besar, sementara sebagian lainnya tetap menolak dan merasa bingung dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Maryam, yang sudah merasa tertekan dengan segala tuduhan dan sorotan dari orang-orang di sekitarnya, memutuskan untuk mengasingkan diri. Dia memilih untuk meninggalkan kaumnya, yang telah banyak menghakiminya, dan mencari tempat yang lebih tenang untuk merawat anaknya, Nabi Isa, yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, Maryam meninggalkan kampung halaman dan pergi ke tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Perjalanan Maryam menuju tempat pengasingan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Sebagai seorang wanita muda, apalagi seorang ibu yang baru melahirkan, dia harus menghadapi berbagai tantangan berat. Tidak ada yang bisa membantu Maryam dalam merawat bayi yang baru lahir itu. Dia harus mengurus semuanya sendiri, mulai dari memberi makan, menjaga bayi, hingga merawat diri sendiri, sementara jauh dari keluarga dan teman-temannya. Maryam adalah seorang wanita yang sangat sederhana, tidak memiliki kekayaan atau kemewahan apapun. Dalam kesendirian itu, dia hanya mengandalkan keimanan dan keteguhan hatinya untuk terus menjalani hidup. Hanya Allah yang menjadi tempat bergantung baginya. Terkadang, ketika bayi Isa menangis karena lapar atau kehausan, Maryam merasa sangat lemah dan cemas. Namun, dalam keadaan tersebut, Allah selalu memberikan pertolongan dengan cara yang tak terduga. Maryam merawat bayinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Setiap kali dia menatap wajah bayi Isa, hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang hanya bisa datang dari Allah. Dia menyadari bahwa anak ini bukan hanya anak
dan tentang pentingnya kebenaran serta keadilan. Dalam mendidik Nabi Isa, Maryam selalu mengingatkan anaknya untuk menjaga akhlak dan keimanan. Maryam tahu bahwa, sebagai seorang ibu, dia memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing anaknya agar kelak menjadi seseorang yang bisa membawa manfaat bagi umat manusia. Karena itulah Maryam selalu menyertakan doa-doa dan zikir-zikir dalam setiap kegiatan sehari-hari mereka. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk mencari ridha Allah, dan itu adalah yang terpenting dalam hidup mereka. Nabi Isa tumbuh menjadi seorang anak yang sangat taat beribadah. Sejak kecil, dia sangat rajin berdoa, dan hidupnya dipenuhi dengan kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah. Selain itu, dia juga menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap sesama, terutama kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Nabi Isa kecil seringkali terlihat membantu orang-orang yang kurang mampu, meskipun dia masih sangat muda. Maryam selalu mengawasi dan memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan anaknya. Dia mendidik Nabi Isa dengan kasih sayang, namun juga dengan penuh ketegasan dalam menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak yang baik. Maryam mengajarkan Nabi Isa untuk selalu menjaga kehormatan diri dan untuk tidak terpengaruh oleh keburukan dunia. Dalam setiap langkah hidupnya, Maryam selalu berusaha menanamkan dalam diri Nabi Isa bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan untuk membawa kebaikan kepada sesama. Bagi Maryam, melihat keistimewaan dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa sejak kecil adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Setiap kali dia melihat anaknya menunjukkan keajaiban, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Keajaiban-keajaiban ini bukan hanya untuk Maryam dan anaknya, tetapi juga untuk umat manusia, sebagai tanda dari Allah bahwa Isa adalah seorang nabi yang akan membawa petunjuk hidup yang benar. Salah satu mukjizat yang terjadi ketika Nabi Isa masih kecil adalah kemampuannya dalam berbicara dengan penuh hikmah, seperti yang telah terjadi sejak dia masih bayi. Tidak hanya itu, dalam beberapa kesempatan, Nabi Isa juga memperlihatkan kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Suatu ketika, seorang wanita yang sakit keras datang kepada Maryam dan meminta bantuan. Maryam, yang tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang, memanggil Nabi Isa. Dengan izin Allah, Nabi Isa mendekati wanita tersebut, memohon kepada Allah, dan dalam sekejap wanita itu sembuh dari penyakitnya. Keajaiban ini membuat Maryam semakin yakin bahwa anaknya memiliki misi besar yang telah ditentukan oleh Allah. Selain itu, Nabi Isa juga sering mengajarkan tentang pentingnya kebersihan hati, tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama, dan tentang pentingnya berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Semua ajaran ini, meskipun disampaikan oleh seorang anak kecil, memiliki dampak yang luar biasa pada orang-orang yang mendengarnya. Mereka merasa tercerahkan dan mulai memperbaiki sikap serta perilaku mereka. Setelah beberapa waktu tinggal di tempat pengasingan dan merawat Nabi Isa dengan penuh kasih sayang, Maryam dan anaknya akhirnya memutuskan untuk kembali ke pemukiman Bani Israel. Keputusan ini diambil bukan tanpa pertimbangan yang matang. Maryam tahu bahwa meskipun dia dan Isa telah menjalani kehidupan yang tenang jauh dari keramaian, sudah saatnya bagi Isa untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya. Isa, yang telah menunjukkan berbagai keistimewaan sejak kecil, kini sudah semakin besar dan saatnya bagi dia untuk mengemban peran yang lebih besar, sebagai seorang nabi yang akan membawa wahyu Allah. Kembalinya Maryam dan Nabi Isa ke Bani Israel menandai awal dari sebuah perjalanan yang penuh dengan ujian, pengujian keimanan, dan juga mukjizat. Maryam, yang kembali dengan anaknya yang luar biasa, merasa cemas sekaligus optimis. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak orang yang mungkin akan meragukan status Nabi Isa, dia percaya bahwa kehadiran anaknya di tengah masyarakat Bani Israel adalah bagian dari takdir Allah yang tak dapat dihindari. Setibanya di Bani Israel, suasana pemukiman itu terasa sedikit berbeda bagi Maryam. Beberapa orang mengenali dirinya dan mulai mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya saat ia hamil tanpa suami dan bayinya yang berbicara untuk membela dirinya. Namun, banyak di antara mereka yang masih ragu tentang siapa sebenarnya Nabi Isa. Maryam menyadari bahwa perjalanan mereka di tengah kaumnya tidak akan mudah, namun ia tetap berserah diri kepada Allah. Seiring dengan kembalinya mereka ke Bani,
Israel Nabi Isa kecil mulai menunjukkan tanda-tanda yang semakin jelas tentang keistimewaan dirinya. Orang-orang yang melihatnya untuk pertama kalinya tidak dapat menyembunyikan rasa heran dan kagum. Meskipun usianya masih sangat muda, banyak orang yang mulai merasa ada sesuatu yang luar biasa dari dirinya. Salah satu tanda pertama yang membuat orang-orang terkesan adalah cara Nabi Isa berbicara. Meskipun belum menginjak usia remaja, Isa berbicara dengan penuh kebijaksanaan, seringkali memberi nasihat yang jauh melampaui usianya. Kata-katanya selalu mengandung kebenaran yang menyentuh hati, dan setiap kali dia berbicara, orang-orang yang mendengarnya merasa seolah-olah dia telah lama memahami dunia ini dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh anak-anak seusianya. Bahkan, sejak kecil, Nabi Isa sudah mulai mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik, menjaga hubungan dengan Allah, dan menghindari keburukan dunia. Ia berbicara tentang pentingnya cinta kasih, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, dan hidup dalam kedamaian. Ajaran-ajaran yang disampaikannya sangat berbeda dengan apa yang biasa diajarkan oleh sebagian besar tokoh agama pada zaman itu. Nabi Isa berbicara dengan kelembutan hati, penuh ketenangan, dan dengan cara yang mampu menyentuh perasaan banyak orang. Semakin banyak orang yang mulai memperhatikan Nabi Isa. Mereka mulai berdatangan untuk mendengarkan kata-katanya yang penuh hikmah. Tak jarang, Isa kecil ini berada di tengah kerumunan orang yang ingin mendengarkan ajaran-ajaran tentang kehidupan dan keimanan yang ia sampaikan. Meskipun pada awalnya banyak yang meragukan, perlahan-lahan keajaiban dan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Isa mulai mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya. Suatu ketika, ada seorang wanita yang datang kepada Maryam sambil menggendong anaknya yang sakit parah. Dia mendengar kabar tentang keistimewaan Nabi Isa dan berharap bahwa anaknya dapat sembuh. Maryam, yang sangat hati-hati, mengarahkan wanita itu kepada Nabi Isa. Meskipun dia merasa khawatir dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi, namun Nabi Isa yang mengetahui doa dan harapan wanita tersebut, tanpa ragu menghampiri anak yang sakit dan menyentuhnya dengan penuh kasih sayang. Dalam waktu singkat, anak itu sembuh, dan kesembuhannya menjadi bukti nyata bahwa Nabi Isa memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Kejadian tersebut segera menyebar dengan cepat di kalangan Bani Israel. Orang-orang yang mendengar cerita tentang kesembuhan yang terjadi, berbondong-bondong, datang untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya anak ini, dan apa yang membuatnya berbeda dari anak-anak lainnya. Beberapa orang mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Nabi Isa, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia biasa. Tidak hanya kesembuhan yang menakjubkan yang terjadi, tetapi juga banyak orang yang datang untuk mendapatkan petunjuk dan nasihat dari Nabi Isa. Orang-orang yang membutuhkan bimbingan hidup, yang merasa bingung dan terpecah belah, mulai merasa damai setelah mendengarkan kata-kata dari seorang anak kecil ini. Nabi Isa mengajarkan tentang hidup yang penuh kedamaian, tentang cara menyikapi kesulitan dengan kesabaran, dan tentang mengandalkan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Semua ajarannya berbicara tentang ketulusan hati, kejujuran, dan cara hidup yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Meskipun banyak orang yang mulai terkesan dan bahkan percaya dengan keistimewaan Nabi Isa, ada juga sebagian orang yang merasa cemas dan terancam oleh kemunculan Nabi Isa. Sebagian dari mereka adalah pemimpin agama dan tokoh-tokoh yang merasa posisinya terancam oleh ajaran baru yang dibawa oleh Isa. Mereka merasa bahwa ajaran yang dibawa oleh Isa berbeda dengan ajaran yang telah lama mereka ajarkan dan terima, dan mereka mulai mempertanyakan siapa sebenarnya anak ini dan apa tujuannya. Suatu hari, Nabi Isa sedang bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Maryam. Seperti anak-anak pada umumnya, dia bermain dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Kali ini, Isa membuat sebuah bentuk burung kecil dari tanah liat. Dengan penuh perhatian, dia membentuk tanah liat itu menjadi seperti burung yang sempurna. Namun tentu saja burung itu tidak dapat terbang, tidak memiliki kehidupan seperti burung asli. Melihat hasil karyanya, Isa kecil menatap tanah liat tersebut, dan kemudian meniupnya dengan lembut. Tanpa diduga, keajaiban terjadi. Setelah Isa meniupnya, burung yang terbuat dari tanah liat itu tiba-tiba bergerak, membuka sayapnya,
dan terbang bebas. Burung itu hidup. Nabi Isa yang masih kecil berdiri dengan tenang melihat ciptaannya yang menjadi nyata di hadapannya. Teman-temannya yang berada di sekitar situ langsung terkejut dan menatap dengan mulut terbuka. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Burung yang tadinya hanya berupa tanah liat kini menjadi seekor burung hidup yang terbang di udara. Mereka berlari menghampiri Nabi Isa dengan rasa kagum dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Keajaiban ini menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat Bani Israel. Orang-orang yang mendengar cerita ini pun mulai berbondong-bondong datang untuk menyaksikan keajaiban tersebut. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri, apakah benar Nabi Isa mampu melakukan mukjizat seperti yang diceritakan. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang mengetahui bahwa seorang anak kecil yang tampaknya biasa saja memiliki kemampuan yang tak biasa, bahkan kemampuan untuk menghidupkan makhluk dari tanah liat. Kejadian ini segera menjadi pembicaraan utama di kalangan masyarakat Bani Israel. Masyarakat yang awalnya meragukan dan bahkan menganggap Nabi Isa hanya sebagai anak kecil biasa, kini mulai memperhatikan dengan serius apa yang telah terjadi. Mereka tidak bisa mengabaikan mukjizat yang baru saja disaksikan. Nabi Isa, yang selama ini dikenal sebagai anak yang penuh dengan kebijaksanaan dan keistimewaan, kini semakin jelas memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, meskipun banyak yang merasa kagum dan terkesima, ada juga yang merasa cemas dan bahkan takut. Para pemuka agama dan rahib yang selama ini menguasai ajaran-ajaran agama merasa terancam dengan kehadiran Nabi Isa. Mereka menyadari bahwa jika masyarakat mulai mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Isa, posisi mereka sebagai pemimpin spiritual bisa terancam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sangat berbeda dari apa yang mereka ajarkan selama ini. Isa mengajarkan tentang kebaikan hati, kejujuran, dan pentingnya beriman kepada Allah dengan cara yang sangat sederhana namun mendalam, sementara mereka, sebagai pemimpin agama, sudah terbiasa dengan ritual-ritual yang lebih formal dan terstruktur. Kehebohan yang terjadi di tengah masyarakat ini juga memunculkan berbagai pendapat dan spekulasi. Beberapa orang mulai menganggap Nabi Isa sebagai seorang anak yang diberkahi oleh Allah, sementara yang lainnya meragukan bahkan merasa takut dengan kemampuan yang ditunjukkan Isa. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ini adalah tanda bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk membawa wahyu baru bagi umat manusia. Di tengah-tengah kehebohan yang melanda masyarakat, para rahib dan pemuka agama mulai merasa semakin terancam. Mereka merasa bahwa kedatangan Nabi Isa dan keajaiban-keajaiban yang ditunjukkannya bisa merubah tatanan keagamaan yang selama ini mereka kuasai. Mereka khawatir bahwa ajaran Nabi Isa akan menggugurkan otoritas dan kekuasaan mereka dalam memimpin umat. Sebagian dari mereka mulai meragukan kenabian Nabi Isa dan berusaha mencari alasan atau penjelasan rasional untuk menolak apa yang telah terjadi. Mereka berusaha untuk mempertanyakan kredibilitas Isa dengan mengatakan bahwa keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan bisa jadi hanyalah sebuah tipu daya atau kekuatan yang bukan berasal dari Allah. Mereka berusaha mengalihkan perhatian orang-orang dari mukjizat tersebut dan menanamkan keraguan dalam pikiran mereka. Namun, meskipun banyak yang meragukan, banyak juga yang terkesan dan percaya bahwa Nabi Isa adalah anak yang benar-benar diberkahi dengan mukjizat dari Allah. Para pengikut Nabi, Isa mulai muncul secara perlahan, meskipun tidak sebanyak mereka yang meragukan dan menentang. Mereka yang percaya kepada Nabi Isa melihatnya sebagai seorang pemimpin spiritual yang mampu menunjukkan jalan hidup yang benar, bukan hanya melalui kata-katanya, tetapi juga melalui mukjizat-mukjizat yang ia tunjukkan kepada dunia. Salah satu aspek yang sangat khas dari kehidupan Nabi Isa sejak masa kecilnya adalah kedekatannya dengan anak-anak dan orang-orang miskin. Meskipun ia memiliki keistimewaan yang luar biasa dan mampu melakukan mukjizat yang mengejutkan banyak orang, Nabi Isa tidak pernah menunjukkan kesombongan atau jarak dengan mereka yang kurang beruntung. Sebaliknya, ia selalu menunjukkan kelembutan hati, kebijaksanaan, dan kasih sayang kepada mereka yang seringkali dianggap rendah oleh masyarakat pada umumnya. Nabi Isa, meskipun memiliki kemampuan luar biasa, tetap menjalani kehidupan sebagai
seorang anak kecil yang sederhana. Dia tidak memisahkan diri dari anak-anak lain yang mungkin kurang mampu atau berasal dari keluarga miskin. Di tengah pemukiman Bani Israel, banyak anak-anak yang seringkali hidup dalam kemiskinan, kesulitan, dan kekurangan. Mereka seringkali terpinggirkan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Namun, Nabi Isa memiliki rasa empati yang luar biasa terhadap mereka. Ia tidak melihat status sosial atau kondisi ekonomi seseorang, melainkan lebih pada sifat dasar manusia yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Isa seringkali terlihat bermain dengan anak-anak yang lebih miskin daripada dirinya, memperlakukan mereka dengan penuh kasih, tanpa pernah merasa lebih tinggi atau lebih penting. Terkadang, ia akan mengajak anak-anak tersebut bermain di halaman atau tempat terbuka, mengajari mereka tentang kebaikan hati, pentingnya saling berbagi, dan menjaga hubungan dengan sesama. Meskipun usianya masih kecil, kebijaksanaan yang dimilikinya jauh melampaui usia biologisnya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Nabi Isa selalu penuh dengan hikmah, yang meskipun disampaikan dengan cara yang lembut dan sederhana, namun memiliki dampak yang mendalam bagi mereka yang mendengarnya. Salah satu hal yang membuat Nabi Isa begitu dikagumi oleh banyak orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, adalah kebijaksanaan dan kelembutan cara berbicaranya. Ia tidak pernah menghakimi atau berbicara dengan kasar kepada siapapun, meskipun banyak orang yang meragukan dan menentangnya. Dalam setiap kata yang ia ucapkan, selalu ada kelembutan yang mengalir, yang membuat orang merasa nyaman dan tenang. Saat berbicara dengan anak-anak, Nabi Isa tidak menggunakan bahasa yang sulit atau penuh perintah. Sebaliknya, ia berbicara dengan cara yang mudah dipahami, menggunakan kata-kata yang menyentuh hati dan memberikan pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai kehidupan. Ia mengajarkan anak-anak untuk menjadi baik hati, jujur, dan saling membantu satu sama lain. Kata-kata Nabi Isa sangat mudah diterima oleh anak-anak karena ia berbicara dengan kasih sayang yang tulus. Begitu pula ketika berbicara dengan orang dewasa, khususnya mereka yang miskin dan lemah. Nabi Isa sering berbicara tentang pentingnya memberi, berbagi, dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa harta duniawi bukanlah segala-galanya, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Setiap perkataannya seolah-olah membimbing orang untuk melihat dunia dengan cara yang lebih baik dan penuh kasih. Salah satu alasan mengapa banyak orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, mulai mencintai Nabi Isa adalah karena akhlaknya yang mulia. Meskipun dia masih kecil, akhlak Nabi Isa sudah sangat jelas terlihat. Ia tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi juga mengamalkannya dalam setiap tindakannya. Setiap perbuatannya dipenuhi dengan kasih sayang, kebaikan hati, dan ketulusan yang membuat orang yang melihatnya merasa terinspirasi. Nabi Isa juga selalu membantu orang-orang yang membutuhkan, baik secara fisik maupun emosional. Ia membantu mereka yang sakit, menyemangati orang yang sedang kesulitan, dan memberikan nasihat yang penuh dengan kebijaksanaan. Bahkan ketika bertemu dengan orang-orang yang sering dipandang rendah oleh masyarakat, seperti para pengemis, orang sakit, dan mereka yang terpinggirkan, Nabi Isa selalu memberikan perhatian khusus kepada mereka. Ia tidak melihat status sosial mereka, tetapi melihat mereka sebagai sesama manusia yang membutuhkan kasih sayang. Karena akhlaknya yang mulia dan cara hidupnya yang sederhana, banyak orang mulai menghormati dan mencintai Nabi Isa. Masyarakat Bani Israel yang dulunya mungkin meragukan atau mengabaikannya kini mulai mengakui bahwa Isa adalah anak yang sangat istimewa. Keistimewaannya tidak hanya terletak pada mukjizat yang ia tunjukkan, tetapi juga pada kepribadian dan akhlaknya yang luar biasa. Keberadaan Nabi Isa yang penuh kasih sayang ini mulai membawa dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Anak-anak yang sering bermain dengannya mulai meniru perilaku baik Nabi Isa, seperti berbagi makanan dengan teman-temannya yang lebih miskin, membantu orang yang membutuhkan, dan mengajarkan kebaikan kepada sesama. Bahkan orang dewasa yang mendengarkan ajaran Nabi Isa merasa tergerak untuk memperbaiki perilaku mereka dan memperlakukan orang lain dengan lebih baik.
Para pemuka agama Yahudi yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat Bani Israel mulai merasa semakin khawatir dengan semakin populernya Nabi Isa. Mereka mulai menyadari bahwa ajaran yang dibawa oleh Isa sangat berbeda dari ajaran yang mereka ajarkan kepada umat. Nabi Isa tidak hanya membawa pesan tentang kebaikan dan ketakwaan, tetapi juga mengajarkan tentang kasih sayang, kerendahan hati, dan pentingnya hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Tidak hanya itu, kemampuan Nabi Isa untuk melakukan mukjizat, seperti menghidupkan burung dari tanah liat, menyembuhkan orang sakit, dan memberikan pengajaran yang mendalam, membuatnya semakin dihormati oleh banyak orang. Keberadaan Nabi Isa yang mampu memikat hati banyak orang membuat pemuka agama Yahudi merasa terancam. Mereka mulai khawatir bahwa pengaruh Nabi Isa akan semakin besar dan akhirnya bisa menggantikan posisi mereka sebagai pemimpin spiritual umat. Kaum pemuka agama Yahudi sangat memegang teguh tradisi dan sistem keagamaan yang ada pada masa itu. Mereka memiliki aturan yang ketat dan seringkali menegakkan hukum dengan sangat tegas. Keberadaan seorang nabi seperti Nabi Isa yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian tanpa melihat status sosial, sangat bertentangan dengan struktur kekuasaan yang mereka miliki. Bagi pemuka agama Yahudi, pengaruh Nabi Isa yang semakin besar menjadi sebuah ancaman. Mereka merasa bahwa jika semakin banyak orang yang mengikuti ajaran Isa, maka ajaran-ajaran mereka yang sudah lama berlaku bisa terkikis. Mereka juga khawatir akan kehilangan pengaruh politik dan spiritual yang selama ini mereka nikmati. Oleh karena itu, kaum pemuka agama Yahudi mulai melakukan tindakan-tindakan untuk mengawasi setiap gerak-gerik Nabi Isa, memastikan bahwa tidak ada hal yang bisa membuat pengaruhnya semakin luas. Sebagai langkah awal, para pemuka agama Yahudi mulai memantau setiap langkah Nabi Isa sejak ia masih kecil. Mereka mengutus orang-orang untuk mengawasi kegiatan sehari-hari Nabi Isa dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka tidak hanya mengamati tindakan Nabi Isa, tetapi juga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, mencoba mencari celah untuk meragukan atau menentang apa yang ia ajarkan. Para pemuka agama yang memiliki banyak pengikut di kalangan masyarakat, Bani Israel ini mulai memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang dilakukan oleh Isa, mulai dari cara dia berinteraksi dengan orang lain, hingga cara dia menyampaikan ajarannya. Mereka menganggap bahwa jika ada kesalahan atau hal yang bisa mereka gunakan untuk menentang Nabi Isa, maka mereka akan segera mengungkapkannya di hadapan orang banyak. Selain itu, mereka juga berusaha mencari tahu tentang latar belakang keluarga Nabi Isa, terutama ibunya, Maryam. Sebagai wanita yang melahirkan Isa tanpa adanya pernikahan yang sah, Maryam menjadi sasaran fitnah dan tuduhan oleh kaum pemuka agama Yahudi. Mereka berusaha menyebarkan gosip dan fitnah, mencoba untuk mendiskreditkan Maryam dan menggoyahkan kepercayaan orang-orang terhadap Nabi Isa. Pada suatu hari yang cerah, di tengah-tengah keramaian pasar di Bani Israel, terdengar berita tentang seorang anak kecil yang sejak lahir mengalami kelumpuhan. Anak tersebut tak bisa bergerak dan terbaring, lemah sepanjang waktu. Orang tuanya sudah berusaha berbagai cara untuk menyembuhkan anak mereka, mulai dari mencari tabib hingga menggunakan berbagai macam ramuan, namun tidak ada hasil yang memuaskan. Anak tersebut masih terbaring tak berdaya, dan harapan orang tuanya semakin tipis. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi Isa kecil, ia merasa tergerak untuk membantu. Tanpa ragu, Nabi Isa mendekati anak yang lumpuh itu. Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu mulai memperhatikan dengan penuh harap. Dengan penuh kelembutan, Nabi Isa berkata kepada anak itu, "Bangkitlah dan berjalanlah." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Nabi Isa, sebuah keajaiban pun terjadi. Anak yang sebelumnya tak bisa bergerak, perlahan mulai merasakan kakinya kembali. Dalam hitungan detik, anak itu bangkit dari tempat tidurnya dan mulai berjalan dengan langkah pertama yang ragu-ragu, namun penuh keajaiban. Masyarakat yang melihat kejadian ini tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang anak kecil yang tampaknya biasa saja mampu melakukan mukjizat yang luar biasa. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terdiam sejenak, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun, tidak lama kemudian, teriakan kegembiraan dan keheranan memenuhi udara. Masyarakat Bani Israel mulai bergumam tentang apa yang baru saja terjadi,
banyak dari mereka yang mulai yakin bahwa Nabi Isa memiliki kuasa yang luar biasa, yang hanya bisa datang dari Allah. Kejadian tersebut bukan hanya menjadi peristiwa yang menakjubkan bagi orang-orang yang menyaksikan langsung, tetapi juga segera menyebar luas di seluruh Bani Israel. Berita tentang Nabi Isa yang menyembuhkan anak lumpuh itu menjadi perbincangan hangat di berbagai tempat. Orang-orang mulai menganggapnya sebagai seorang yang istimewa, bahkan mungkin sebagai seorang nabi. Banyak yang datang untuk melihatnya dan berharap agar mereka juga bisa disembuhkan dari penyakit atau masalah yang mereka alami. Bahkan, tidak sedikit orang yang datang dengan membawa anak-anak mereka yang sakit atau cacat, berharap agar Nabi Isa juga bisa menyembuhkan mereka. Nama Nabi Isa semakin dikenal luas, dan orang-orang mulai memuji-muji keberanian dan kemampuannya. Mereka merasakan adanya aura kedamaian dan ketenangan setiap kali berhadapan dengan Nabi Isa. Tak hanya orang-orang biasa, bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi, sebelumnya mulai melihat Isa dengan pandangan yang berbeda. Namun, meskipun mukjizat ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang terhadap kenabian Nabi Isa, ada satu kelompok yang merasa sangat terancam oleh kejadian tersebut, yakni para pemuka agama Yahudi. Keajaiban yang terjadi semakin sulit untuk mereka abaikan dan semakin menegaskan bahwa Nabi Isa membawa kekuatan luar biasa. Keberhasilan Isa dalam menyembuhkan seorang anak lumpuh menjadi bukti bahwa ia bukan hanya seorang anak biasa, tetapi juga seorang yang memiliki kuasa ilahi. Ketika berita tentang penyembuhan yang luar biasa ini sampai ke telinga pemuka agama Yahudi, mereka merasa sangat terancam. Mereka sudah merasa bahwa pengaruh mereka mulai berkurang di mata masyarakat karena semakin banyak orang yang mulai mengikuti ajaran Nabi Isa dan percaya kepada mukjizat-mukjizat yang ia tunjukkan. Para pemuka agama mulai merasa bahwa kedudukan mereka yang sebelumnya sangat dihormati bisa tergeser oleh pengaruh Nabi Isa yang semakin kuat. Iri hati mulai tumbuh dalam diri para pemuka agama. Mereka mulai mencari cara untuk menutupi kebenaran tentang keajaiban yang telah terjadi dan meragukan siapa sebenarnya Nabi Isa itu. Sebagian dari mereka mencoba mengaitkan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa dengan sihir atau kekuatan jahat, berusaha untuk menciptakan keraguan di hati masyarakat. Mereka tidak ingin orang-orang mengetahui kebenaran bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah yang sebenarnya. Selain itu, ada pula yang berusaha menutupi fakta dengan menyebarkan fitnah tentang Nabi Isa. Mereka mencoba membalikkan pandangan masyarakat dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa bukanlah sebuah mukjizat, melainkan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan alasan-alasan ilmiah atau penipuan belaka. Pemuka agama juga berusaha menggiring masyarakat untuk meragukan keimanan mereka terhadap ajaran Nabi Isa dan berusaha membalikkan pendapat mereka dengan menganggap Isa sebagai ancaman bagi tatanan agama yang mereka ajarkan. Namun, meskipun usaha-usaha tersebut dilakukan, tidak semua orang bisa dibohongi. Banyak orang yang sudah menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka tetap yakin bahwa apa yang terjadi adalah bukti nyata dari kekuatan Allah. Keajaiban Nabi Isa dalam menyembuhkan anak lumpuh itu hanya salah satu dari sekian banyak mukjizat yang menunjukkan bahwa ia memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Pada suatu hari, sekelompok pemuka agama Yahudi datang untuk menemui Nabi Isa. Mereka tahu bahwa Isa adalah seorang anak yang penuh dengan keistimewaan dan memiliki banyak pengikut. Oleh karena itu, mereka berusaha menguji keimanan dan kebijaksanaan Nabi Isa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit yang mereka harap bisa membuatnya terjebak atau setidaknya membuatnya ragu. Dengan sikap yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit kebingungan, salah satu pemuka agama Yahudi bertanya, "Wahai Isa, apa yang kamu katakan tentang Tuhan yang Maha Esa? Apa yang membedakanmu dengan nabi-nabi lainnya? Mengapa orang-orang mengikuti kamu dan menganggapmu sebagai utusan Allah?" Pertanyaan ini tentu saja bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Bagi seorang anak kecil yang baru saja mulai menyadari tugas kenabiannya, pertanyaan seperti itu bisa sangat membingungkan. Namun, Nabi Isa tidak menunjukkan kebingungannya sedikit pun. Dengan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa, ia mengangkat wajahnya, menatap para pemuka agama itu, dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Tuhan itu Maha Esa, dan aku adalah hamba-Nya.
Aku hanya datang untuk membawa petunjuk dan cahaya kepada umat manusia agar mereka kembali kepadanya dengan penuh ketaatan dan rasa syukur. Aku bukanlah yang lebih utama dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, tetapi aku adalah utusannya yang diutus untuk memberitahu kalian bahwa jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh dengan kasih sayang, pengampunan, dan kebaikan. Jawaban, Nabi Isa yang sederhana namun penuh kebijaksanaan itu membuat para pemuka agama Yahudi terdiam. Mereka tidak mengharapkan jawaban yang seperti itu, karena bagi mereka, jawaban yang mereka harapkan mungkin akan mengandung kebingungan atau ketidaktahuan. Namun, Nabi Isa menjawab dengan penuh keyakinan, menunjukkan bahwa meskipun ia masih kecil, kekuatan imannya sudah sangat kuat, dan pemahamannya tentang agama sudah sangat mendalam. Mendengar jawaban Nabi Isa yang tenang dan penuh kebijaksanaan, para pemuka agama Yahudi merasa tersentak. Mereka datang dengan niat untuk menguji dan menggoyahkan keyakinannya, namun justru merekalah yang merasa terdiam dan tidak bisa membantah. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi setelah mendengar jawaban yang begitu sederhana, namun penuh makna itu. Bagi mereka, pertanyaan yang diajukan seharusnya bisa membuat Nabi Isa terjebak atau meragukan misinya. Tetapi kenyataannya, Nabi Isa justru menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Pemuka agama Yahudi tidak bisa lagi meragukan bahwa Isa adalah seorang anak yang memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang agama dan Tuhan. Mereka menyadari bahwa meskipun usianya masih sangat muda, Isa telah mendapatkan hikmah dan ilmu yang luar biasa dari Allah. Para pemuka agama yang merasa terpojok dan tak mampu membantah jawaban Nabi Isa akhirnya terdiam. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perdebatan ini karena Nabi Isa sudah memberikan jawaban yang sangat meyakinkan dan penuh. Maryam tahu bahwa Isa bukanlah anak biasa. Ia adalah seorang utusan Allah yang membawa petunjuk dan wahyu bagi umat manusia. Dengan penuh rasa syukur, Maryam bersyukur kepada Allah atas anugerah yang luar biasa ini. Ia sadar bahwa segala yang terjadi pada Nabi Isa adalah bagian dari takdir yang telah Allah tentukan. Ia merasakan kedamaian yang mendalam mengetahui bahwa anaknya bukan hanya memiliki keistimewaan dan mukjizat, tetapi juga memiliki kekuatan iman dan kebijaksanaan yang luar biasa. Maryam semakin yakin bahwa tugas kenabian yang akan diemban oleh Isa kelak akan membawa kebaikan bagi umat manusia, dan ia merasa bersyukur bisa menjadi ibu dari seorang nabi yang luar biasa ini. Pada suatu masa, berita tentang keistimewaan Nabi Isa dan mukjizat-mukjizat yang telah ia lakukan semakin tersebar luas di kalangan masyarakat Bani Israel. Nama Nabi Isa mulai dikenal sebagai seorang anak yang memiliki kuasa ilahi dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, kabar tentang Isa tidak hanya menarik perhatian orang-orang biasa, tetapi juga para penguasa yang merasa terancam oleh pengaruhnya. Salah satu penguasa yang paling merasa terancam dengan kemunculan Nabi Isa adalah Raja Herodes, penguasa wilayah Palestina pada waktu itu. Raja Herodes adalah seorang raja yang terkenal dengan sifat tiraninya dan kecemasannya terhadap ancaman yang dapat menggoyahkan kedudukannya. Ketika ia mendengar berita tentang kelahiran seorang anak yang memiliki mukjizat dan bahwa anak ini diperkirakan akan menjadi pemimpin yang besar bagi Bani Israel, hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan cemas. Herodes khawatir bahwa kelahiran Nabi Isa yang dilengkapi dengan mukjizat dan banyak pengikut ini akan menggoyahkan tahtanya dan akhirnya menggantikan posisinya sebagai raja. Terlebih lagi, para pemuka agama dan pendeta Yahudi mulai mengungkapkan bahwa anak ini, Nabi Isa, mungkin adalah Mesias yang telah dijanjikan, yang akan memimpin umat Yahudi dan membebaskan mereka dari penindasan. Dalam kekhawatirannya, Herodes mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghilangkan ancaman ini sebelum terlalu besar. Dia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah kebangkitan Nabi Isa adalah dengan menghancurkan dia sejak dini. Ketika
Maryam mengetahui bahwa ancaman terhadap keselamatan anaknya semakin nyata. Ia merasa takut akan keselamatan Nabi Isa. Maryam yang selalu melindungi putranya dengan kasih sayang yang mendalam, tahu bahwa keselamatan Nabi Isa harus diutamakan, meskipun ia harus meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat yang jauh. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Maryam memutuskan untuk membawa Nabi Isa mengungsi ke Mesir, sebuah negeri yang lebih aman jauh dari ancaman Raja Herodes. Mesir pada masa itu adalah wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi dan jauh dari jangkauan Herodes. Maryam berharap dengan pergi ke sana, ia bisa melindungi anaknya dari ancaman yang mengerikan. Perjalanan yang panjang dan penuh tantangan dimulai dengan hanya membawa sedikit bekal dan berharap agar Allah memberikan perlindungan di setiap langkahnya. Di tengah perjalanan yang penuh kesulitan, Maryam dan Nabi Isa kecil menunjukkan ketabahan luar biasa. Mereka tidak tahu berapa lama perjalanan itu akan berlangsung atau apakah mereka akan sampai ke tempat yang aman. Namun, dengan penuh kepercayaan kepada Allah, Maryam terus melangkah, berharap bahwa Allah akan menjaga mereka sepanjang perjalanan. Sesampainya di Mesir, Maryam dan Nabi Isa merasa lega karena mereka berada di tempat yang lebih aman. Namun, kehidupan di tanah asing bukanlah hal yang mudah. Mereka harus memulai semuanya dari awal, jauh dari keluarga, teman, dan komunitas mereka yang lama. Mesir adalah negeri yang asing bagi mereka. Namun Maryam merasa yakin bahwa Allah akan memberikan petunjuk dan perlindungan kepada mereka. Selama tinggal di Mesir, Maryam dan Nabi Isa merasakan perlindungan Allah yang tiada henti. Di tengah keterasingan, Allah memberikan mereka ketenangan dan keberkahan. Maryam tidak merasa sendirian karena ia tahu bahwa Allah selalu bersama mereka. Meskipun mereka hidup dengan sederhana, dengan segala keterbatasan, Maryam merasa bahwa hidup mereka di Mesir penuh dengan berkah. Setiap langkah mereka selalu dipenuhi dengan rasa syukur, karena mereka tahu bahwa Allah menjaga mereka. Perlindungan Allah terasa nyata dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ada kalanya mereka merasa cemas akan masa depan, namun Allah selalu memberikan ketenangan hati dan jalan keluar yang tepat. Mereka selalu merasa ada kehadirannya dalam setiap langkah perjalanan mereka, dan hal ini semakin menguatkan iman mereka. Di Mesir, meskipun Nabi Isa masih sangat kecil, ia terus tumbuh dengan penuh berkah. Maryam dengan penuh kasih sayang mengajarkan Isa nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan rasa syukur kepada Allah atas segala anugerah yang diberikan kepada mereka. Maryam semakin menyadari bahwa tugas yang diemban oleh putranya sebagai seorang nabi adalah amanah besar, dan ia merasa terhormat bisa menjadi ibu dari seorang nabi yang luar biasa. Waktu terus berjalan, dan Nabi Isa yang dulu masih bayi yang dilindungi oleh kasih sayang ibunya, kini telah beranjak remaja. Masa kanak-kanak yang penuh dengan keajaiban, mukjizat, dan kebijaksanaan, kini beralih menjadi masa remaja yang penuh tantangan dan persiapan menuju tugas besar yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam perjalanan hidupnya, Maryam terus berperan sebagai ibu yang mendidik dan membimbing Nabi Isa dengan penuh kasih sayang dan ketakwaan, memastikan bahwa anaknya siap untuk mengemban misi kenabian yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, Nabi Isa mulai tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan keimanan yang kokoh. Ia semakin memahami peran dan tugas besar yang akan diemban olehnya sebagai utusan Allah. Meskipun usianya semakin matang, ia tetap menjaga akhlak mulia dan tidak pernah menunjukkan kesombongan. Kepribadiannya yang sederhana, rendah hati, dan penuh kasih sayang membuatnya semakin dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Di masa remajanya, Nabi Isa tidak hanya dikenal karena mukjizat-mukjizat yang terjadi di sekitarnya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah dan memberikan petunjuk yang bermanfaat. Ia mulai berbicara tentang kebenaran dan keadilan, mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi kepada siapa saja yang mendengarnya. Meskipun ia masih muda, para pendengarnya merasakan bahwa ia bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebenaran yang dibawa oleh Allah. Maryam, sebagai ibu yang sangat penyayang, tahu bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh putranya kelak sangat besar. Ia terus memberikan bimbingan, nasihat, dan pengajaran kepada Nabi Isa,
agar ia siap menghadapi tugas kenabian yang semakin dekat. Maryam mendidik Isa dengan penuh ketulusan, menanamkan nilai-nilai, ketakwaan, kesabaran, dan rasa syukur kepada Allah. Ia mengingatkan Isa untuk selalu menjaga hubungan yang erat dengan Allah, karena hanya dengan pertolongannya lah ia akan dapat menjalani tugas berat sebagai nabi. Setiap kali Maryam berbicara dengan Isa, ia menyampaikan dengan penuh keikhlasan bahwa ia akan segera menghadapi dunia yang penuh ujian. Orang-orang akan datang dengan berbagai pertanyaan, tantangan, dan ujian. Namun, Maryam selalu menegaskan bahwa Allah akan memberikan petunjuknya, dan Isa harus terus berjalan di jalan yang benar, meskipun dunia bisa menjadi tempat yang penuh dengan godaan dan cobaan. Maryam juga mengajarkan putranya untuk selalu sabar dalam menghadapi orang-orang yang tidak memahami misinya. Ia mengingatkan Isa bahwa di masa depan, ia akan menghadapi banyak orang yang menentangnya, yang merasa cemas akan keberadaannya, dan yang mencoba menghalangi penyebaran wahyu yang dibawanya. Namun, Maryam meyakinkan Isa bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan kebenaran, dan Allah akan selalu mendampingi serta melindunginya dalam setiap langkah perjalanan dakwahnya. Selama masa remaja ini, tanda-tanda kenabian Nabi Isa semakin terlihat jelas. Mukjizat yang telah dia tunjukkan sejak kecil kini semakin sering terjadi, dan semakin banyak orang yang datang untuk meminta bantuan darinya. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa berbagai macam penyakit dan masalah, berharap agar Isa dapat menyembuhkan mereka atau memberikan petunjuk yang dapat membantu mereka mengatasi kesulitan hidup. Dengan setiap mukjizat yang ditunjukkan, keistimewaan Nabi Isa semakin jelas, dan orang-orang mulai menganggapnya sebagai seorang utusan Allah. Salah satu tanda kenabiannya yang semakin jelas adalah keberaniannya dalam berbicara tentang Tuhan, kebenaran, dan agama dengan cara yang sangat mendalam. Ia mulai mengajarkan orang-orang tentang ajaran Allah yang benar, mengajak mereka untuk hidup dengan penuh ketakwaan dan saling menghormati. Nabi Isa tidak hanya berbicara tentang keimanan, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama, menolong orang miskin, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Para pengikutnya mulai bertambah, dan mereka menganggapnya sebagai pemimpin yang akan membimbing mereka menuju jalan yang benar. Namun, tidak semua orang menerima ajarannya dengan lapang dada. Banyak orang, terutama para pemuka agama, yang merasa terancam oleh penyebaran ajaran Nabi Isa, mulai memandangnya dengan cemas. Mereka melihat semakin banyak orang yang mendengarkan Isa dan mengikuti ajarannya, dan ini membuat mereka khawatir bahwa pengaruh Isa akan semakin besar, menggantikan pengaruh mereka. Perjalanan dakwah Nabi Isa dimulai dengan penuh tantangan. Meskipun ia masih muda, ia sudah merasa siap untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Ia tahu bahwa misi kenabian yang akan dijalaninya akan mengubah banyak hal dalam kehidupan umat manusia. Ia merasa bahwa sekaranglah saatnya untuk mulai mengajak orang-orang kepada jalan yang benar, kepada ajaran yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, perjalanan dakwah tidak akan mudah. Isa tahu bahwa ia akan menghadapi banyak rintangan, kebingungan, dan bahkan penolakan dari mereka yang menentang kebenaran yang ia bawa. Tetapi, dengan penuh keyakinan, Isa memulai langkah pertamanya untuk menyebarkan wahyu Allah kepada umat manusia, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan ujian yang akan datang. Kehidupan Nabi Isa sejak kecil penuh dengan pelajaran berharga, yang tidak hanya dapat kita ambil untuk meningkatkan iman, tetapi juga untuk memperbaiki sikap dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa kecil Nabi Isa, kita bisa menemukan banyak nilai-nilai penting yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kita, terutama bagi umat Islam. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Nabi Isa kecil. Ketulusan dan keikhlasan dalam beriman Nabi Isa sejak kecil sudah menunjukkan ketulusan dalam beriman kepada Allah. Meskipun masih kecil, ia telah menunjukkan rasa cinta dan pengabdian yang besar kepada Allah. Keikhlasan dalam beriman adalah hal pertama yang dapat kita pelajari. Di tengah tekanan dan tuduhan yang dihadapi Maryam, Nabi Isa tetap dengan keikhlasan dan kesabaran menyikapi semua itu, bahkan pada usia yang sangat muda. Bagi kita, ini mengingatkan pentingnya memiliki niat yang ikhlas dalam setiap perbuatan
Kita, ketika kita beribadah atau melakukan kebaikan, hendaknya kita melakukannya hanya karena Allah, bukan karena pamer atau mengharapkan pujian dari manusia. Keberanian untuk membela kebenaran walaupun masih bayi. Nabi Isa berbicara dan membela ibunya Maryam ketika kaumnya menuduhnya melakukan perbuatan yang tidak benar. Ini adalah salah satu mukjizat besar yang menunjukkan bahwa Nabi Isa sudah diberi keberanian untuk membela kebenaran sejak usia dini. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kita harus berani membela kebenaran meskipun kita menghadapi rintangan atau ancaman. Sebagaimana Nabi Isa berbicara untuk membela ibunya, kita pun diajarkan untuk tidak takut menyuarakan kebenaran, apalagi saat kita melihat kebatilan atau ketidakadilan di sekitar kita. Kita harus menjadi orang yang berani berdiri teguh di atas prinsip-prinsip yang benar, walaupun itu mungkin tidak populer di kalangan sebagian orang. Tenaga. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian kehidupan Nabi Isa kecil tidak lepas dari ujian. Setelah kelahirannya, Maryam harus menghadapi tuduhan yang sangat berat dari kaumnya. Namun, dalam menghadapi semua tantangan itu, Nabi Isa dan Maryam menunjukkan sikap sabar dan tabah. Maryam menerima segala ujian dengan lapang dada, dan Nabi Isa juga menunjukkan mukjizatnya dengan penuh keyakinan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya bersabar dan tidak mudah menyerah ketika kita menghadapi ujian atau kesulitan dalam hidup. Setiap ujian yang kita hadapi bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus yakin bahwa Allah akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. 4. Kepedulian terhadap sesama sejak kecil. Nabi Isa sudah menunjukkan kepedulian yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama yang miskin dan membutuhkan. Nabi Isa sering bermain dan bergaul dengan anak-anak miskin, serta membantu mereka. Bahkan, ketika Nabi Isa mulai menunjukkan tanda-tanda kenabiannya, ia selalu mengingatkan orang untuk berbuat baik kepada sesama, membantu yang lemah, dan menjaga keharmonisan. Pelajaran penting dari sini adalah bahwa kita harus peduli dengan orang lain, terutama dengan mereka yang kurang beruntung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk saling membantu, berbagi rezeki, dan berbuat baik kepada sesama. Tidak peduli seberapa besar atau kecil bantuan kita, yang penting adalah niat kita untuk menolong mereka yang membutuhkan. 5. Mengutamakan ilmu dan kebijaksanaan sejak kecil, Nabi Isa menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Bahkan sejak ia masih bayi, ia mampu berbicara dan menjelaskan tentang dirinya sebagai hamba Allah yang akan menjadi nabi. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Isa bahkan diakui oleh para pemuka agama dan orang-orang yang mendengarkan ajarannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa ilmu adalah hal yang sangat berharga dan harus kita cari sepanjang hidup. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya mencari ilmu dan kebijaksanaan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk senantiasa menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, agar dapat memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Ilmu adalah cahaya yang akan memandu kita di jalan yang benar, dan seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa, kebijaksanaan akan membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan. Keberanian menghadapi keberagaman pendapat Nabi Isa sejak kecil sudah mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman pendapat, meskipun orang-orang di sekitarnya mungkin tidak sepaham dengan ajarannya. Keberagaman pandangan dan keyakinan adalah hal yang tak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Namun, keberanian untuk tetap teguh pada kebenaran, meskipun orang lain berbeda pendapat, adalah salah satu pelajaran besar dari kehidupan Nabi Isa. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kita harus selalu menghormati pendapat orang lain, tetapi tetap teguh dalam prinsip dan keyakinan kita, asalkan apa yang kita yakini adalah kebenaran. Menghadapi perbedaan dengan sikap bijaksana adalah cara yang terbaik untuk menjaga kedamaian dan saling menghargai. Pentingnya kasih sayang. Seorang ibu kehidupan Nabi Isa juga sangat erat dengan kasih sayang ibunya, Maryam. Maryam yang penuh kesabaran dan keteguhan hati selalu mendidik Isa dengan penuh cinta, menjaga dan melindunginya dari segala bentuk ancaman. Kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas ini memberikan contoh betapa besar pengaruhnya dalam perkembangan karakter seorang anak. Maryam selalu ada untuk memberi dukungan moral, spiritual,
dan emosional kepada Isa sepanjang hidupnya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kasih sayang seorang ibu sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Ibu memiliki peran besar dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka, serta memberikan mereka rasa aman dan cinta yang akan membentuk masa depan yang lebih baik. Al-Abtan. Kepercayaan penuh kepada Allah selama hidupnya, Maryam dan Nabi Isa senantiasa menunjukkan kepercayaan penuh kepada Allah, bahkan ketika mereka berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Mereka mempercayakan setiap langkah mereka kepada Allah, yakin bahwa Allah adalah pelindung dan pembimbing yang terbaik. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam setiap langkah kehidupan, kita harus selalu meletakkan kepercayaan kita kepada Allah. Meskipun terkadang kita menghadapi kesulitan atau ketidakpastian, kita harus yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi kita. Kepercayaan yang tulus kepada Allah akan membawa kita pada ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi.